Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yasma'u du'a'i al-sayyid wa amina at-tabi'in wa amina at-ta'ibin yu'ti man ahabba wa sharid wa la yamnahu al-qurba illa liman istafa. Nahmaduhu 'ala ni'ami la tuhsa وأقدار مكينا منها ثم رأينا رحمتنا الخفية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الذي كان يقوم الليل طويلا وأن منعه أحيانا عين العطاء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang tidak pernah bosan mendengarkan doa-doa kita. Meskipun kita seringkali merasa lelah untuk meminta kepada Allah, dan justru kita mencari alternatif agar setiap permohonan kita itu cepat dikabulkan. Tapi ketika kita lihat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita, Allah tetap memberi kepada kita, walaupun kadang kita lebih sering meminta kepada makhluk dibanding langsung kepadanya. Bahkan di saat kita lalai untuk mensyukuri setiap apa yang kemudian Allah berikan kepada kita, Allah tetap membukakan pintu langit untuk kita dan kita selalu mengadahkan langit kita kepada Allah. Karena kita bersyukur Bapak Ibu jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya ketika saat Allah berikan kehidupan kita ini berjalan begitu mudah, tapi kita juga harus bersyukur atas takdir yang kemudian takdir itu sempat membuat kita sedikit kecewa, membuat kita sedikit tidak senang dengan apa yang ditetapkan oleh Allah kepada kita. Karena sebagaimana kita tahu, orang yang paling khusyuk untuk berdoa itu biasanya bukan di tembok-tembok masjid, tapi justru orang yang paling khusyuk untuk meminta itu adalah orang-orang yang berada di balik tembok-tembok rumah sakit. Maka kemudian kita bersolat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia paling mulia, tapi justru di dalam kehidupannya banyak sekali ujiannya. Namun di balik itu semua justru Rasul memberikan contoh kepada kita ketika ujian itu datang bertubi-tubi, maka tidak menjadikan kita untuk berhenti agar memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kemudian ketika dunia itu menyakitinya, beliau tidak lari dari Allah, justru beliau mencontohkan agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita sebagai orang yang mengaku sebagai pengikut beliau, kelak dipanggil oleh beliau di sebuah telaga yang bernama Telaga Al-Kautsar, bukan umat yang saling mengenal Nabi saja, tapi lupa dengan sunnah-sunnahnya. Jadi ini melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian kita melihat berkaca pada diri kita akan merasa bahwasanya sudah sekian lama kita memperbaiki sholat kita, sudah sekian lama kita memperbanyak sedekah kita. Bahkan tidak hanya itu saja, kita juga sudah mulai mengatur bagaimana agar hidup kita ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi ada kalanya setiap permintaan kita justru tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Setiap apa yang kita doakan tidak pernah diberikan kepada kita. Hingga akhirnya ada bisikan di telinga kanan kiri kita yang bernama syaitan, percuma kamu berdoa. Kalau Allah sayang, kenapa sampai sekarang permintaan tidak pernah dikabulkan? Maka bagi yang dia ini kita akan melihat satu fakta di mana fakta ini sebenarnya kita semua sudah mengetahuinya. Tapi terkadang kita tidak menduga bahwasanya ada pelajaran besar di baliknya. Tentu kita tahu Bapak Ibu sekalian, makhluk paling durhaka siapa di muka bumi ini atau bahkan di alam semesta ini. Makhluk yang kemudian paling sombong, makhluk yang kemudian paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, semua dari kita tahu makhluk ini ketika minta satu langsung dijawab oleh Allah dan dikabulkan. Makhluk ini bukan seorang nabi, makhluk ini juga bukan seorang wali, bukan pula orang yang soleh yang kemudian setiap doanya kita dengar selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru makhluk ini bernama iblis. Dan disinilah kemudian kita jarang menyadari bahwasanya justru makhluk yang paling dimurkai oleh Allah, doanya ini dikabulkan langsung, tenang. Maka kalau kita lihat Pak, di ayat di surah ke-7 dalam Al-Quran, di ayat yang ke-11 sampai 19 itu rangkaian cerita di mana Allah menciptakan satu makhluk dari tanah, kemudian seluruh makhluk yang sudah Allah ciptakan lebih dulu untuk bersujud kepada makhluk itu. Dan di situ adalah yang dimaksud Nabiullah Adam alaihissalam di surah Al-A'raf ayat ke-11 sampai ke-19. Maka ketika satu makhluk diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam, makhluk itu tidak mau. Makhluk itu tidak lantas kemudian meminta ampun. Bahkan setelah pengusirannya dari surga, bahkan dia juga tidak menangis, tidak menyesali apa yang kemudian dilakukan. Justru dia minta satu hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang ke-14, iblis berkata kepada Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Berikanlah aku penanggungan sampai hari mereka kemudian dibangkitkan. Tidak dikasih jeda satu ayat, langsung dijawab di ayat ke-15-nya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala innaka minal munzirin. Sesungguhnya Anda termasuk yang diberikan penangguhan pada Allah. Tidak ditunda, tidak disuruh nanti, tidak disuruh untuk menunggu, langsung spontan diberikan. Maka dari sini kita belajar, Allah itu maha memberi kepada siapapun, bahkan kepada musuhnya sekalipun. Kalau kita lihat, matahari itu akan selalu menyinari setiap orang yang tidak mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udara itu akan bebas dihirup oleh setiap pendosa yang ada di muka bumi ini. Makanan itu tetap dilimpahkan kepada orang-orang yang kemudian mau melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmatnya Allah itu meliputi segala hal yang ada di alam semesta ini. Tapi Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan buru-buru
Ketika sesuatu cepat diberikan oleh Allah, ketika sesuatu cepat dikabulkan oleh Allah, bukan berarti kita itu sedang kok dicintai oleh Allah. Buktinya, iblis yang dimurkai Allah saja dikabulkan, secara cepat diberikan. Maka kalau kita lihat istilah ini adalah istidraj. Semakin kita jauh dari Allah, semakin Allah biarkan. Bahkan semakin banyak Allah memberikan kepada kita. Semakin kita bermaksiat, semakin mudah segala urusan kita. Hingga kita berhadapan, oh, maksiat tidak pernah menghalangi pintu rezekiku. Jadi iblis itu, Bapak Ibu sekalian, dikabulkan oleh Allah bukan karena Allah ridho, tapi karena Allah biarkan dia berjalan menuju kehancurannya sendiri. Bisa jadi itu bukan sebuah kemuliaan ketika ada orang yang kemudian kita iri, setiap hal yang diinginkan itu selalu terkabul. Karena Nabi SAW pernah menyampaikan yang itu beliau sampaikan kepada kita, idza ra'aita yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj di mana disampaikan di riwayat oleh Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, jika engkau melihat Allah memberikan kemewahan, jika engkau melihat Allah memberikan kemudahan kepada seorang hamba yang kemudian hamba tersebut lebih mencintai setiap kesalahan, setiap kemaksiatan yang dilakukan, maka sesungguhnya itu tidak lain adalah jebakan berupa kenikmatan. Maka Rasul membacakan sebuah ayat di surah Al-An'am, falamma nasu ma dzukiru bihi ila akhir. Maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga kalaupun mereka bergembira atas apa yang kemudian sudah diberikan, kami akan menyiksanya dengan sekoyong-koyong. Maka ketika itu mereka diam dan sudah berputus asa. Pak Bu, jamaah yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kemudian iblis dibiarkan oleh Allah untuk diberi umur yang panjang? Ini jawaban yang singkat tapi menusuk untuk kita, menampar untuk kita, mendorong agar kita itu sadar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kanat dunya ta'dilu 'inda Allahi janah ya'uqati ma saqa kafiran minha syarbata ma." Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seandainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu nilainya, Pak, dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan seteguk air pun dari dunia kepada orang yang kafir. Kalau harganya dunia ini selebar sayapnya nyamuk, maka orang kafir itu tidak akan pernah diberikan oleh Allah air sedikit pun, dibiarkan saja tanpa air minum sampai dengan akhir hayatnya. Jadi jangan sampai kemudian kita menyalahpahami soal kehidupan kita. Bukan berarti ketika Allah memberikan kekayaan kepada kita itu kemudian kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu. Bukan berarti kemudian ketika setiap hal yang kita usahakan itu berhasil, itu karena kita sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum bisa dipastikan. Bahkan
cepat terkabul di dalam doa kita, itu belum tentu Allah sedang meridhoi apa yang kemudian kita lakukan di muka bumi ini. Kan itu yang terjadi kepada kita. Ketika kita meminta sesuatu, lantas Allah memberikan kepada kita, wah, doaku ini paling dikabulkan. Doaku ini paling mustajab di antara teman-teman. Padahal ukuran cinta Allah itu bukan seberapa banyak dunia yang kita genggam, tapi justru ketika Allah memberikan ketenangan di dalam diri kita. Kita lihat iblis, Pak, diberikan umur yang panjang. Korun, Pak, diberikan harta yang tidak bisa dibilang itu sedikit. Fir'aun itu diberikan kekuasaan yang luar biasa. Tapi akhirnya bagaimana? Semuanya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini begitu murah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini terlalu sepele untuk selalu kita bangga-banggakan. Kalau kemudian kita balik pertanyaannya, jika iblis dilaknat saja, doanya cepat dikabulkan. Kelompok kita yang setiap hari mendekat, doanya tidak pernah dikabulkan. Bahkan sebenarnya doa itu sedang dikabulkan pelan-pelan, cuma menjadi kita merasa lama sekali. Doa itu sudah kita panjatkan, tapi tidak pernah Allah sampaikan kepada kita. Bisa jadi itu adalah rasa sayangnya Allah yang diberikan kepada kita. Sama halnya ketika ada satu peristiwa orang tertinggal kapal sampai dia mengejar lari terengah-engah, kemudian menangisi kepergian kapal tersebut. Lalu tidak lama kemudian ada berita, ternyata kapal tersebut tenggelam di tengah lautan. Orang itu kecewa, tapi justru di balik kekecewaannya dia bersyukur hidupnya diselamatkan. Orang itu mungkin sudah menangis di depan, tapi ternyata di balik semua tangisan itu tidak ada gunanya. Kan kita kadang berdoa kepada Allah, ya Allah, ini saja buatku. Ya Allah, itu saja buatku. Ya Allah, sekarang saja itu diberikan kepadaku. Padahal Allah melihat sesuatu yang sebenarnya kita tidak pernah lihat. Kita hanya melihat untuk hari ini agar kita senang, kita gembira, kita bahagia. Tapi justru sebaliknya Allah melihat itu sampai dengan akhir hayat kita. Karena itu memberikan pesan kepada kita di Al-Baqarah 216. Mungkin ayat ini juga tidak pernah asing di telinga kita, di mana Allah memerintahkan untuk berjihad. Kemudian Allah menyampaikan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi ketika kita membenci sesuatu itu, padahal di balik kebencian kita terhadap sesuatu itu justru di baliknya ada kebaikan untuk kita. Begitupun sebaliknya, ketika kita merasa satu nikmat itu adalah sesuatu yang kita sukai, belum tentu itu baik untuk kita. Bisa jadi sesuatu yang kita sukai itu malah memberikan malapetaka untuk kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika satu permintaan kita belum pernah disampaikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kemudian kita memberikan statement, tapi statement itu jarang kita keluarkan, justru selalu menghadap di dalam hati kita.
oh, Allah tidak pernah sayang dengan saya, karena Allah tidak pernah memberikan apa yang saya minta. Padahal Allah sedang menyiapkan sesuatu yang terbaik untuk kita. Bagaimana kemudian pandangan ulama tentang hal ini, Pak? Banyak ulama yang kemudian mengatakan di antara bentuk kasih sayangnya Allah kepada hamba itu adalah ketika Allah justru membuat kita sering-sering masuk pintu langitnya. Pernah merasakan, Pak? Ketika satu doa tidak dikabulkan, dua doa tidak diijabah, tiga doa bahkan ribuan kali, kita tidak pernah menerima apa yang kemudian kita minta, apakah kemudian kita akan berhenti di situ? Tidak, kita akan melanjutkannya, terus meminta, tidak akan pernah berhenti. Tapi justru sebaliknya, kalau kita satu kali ucapan Allah kabulkan, bisa jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lupa, nyebut nama Allah lupa. Semuanya sudah ada di tangan kita, semuanya sudah kita miliki. Apa gunanya kemudian kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah kemudian komentar para ulama. Salah satu bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita adalah dengan cara kita dibiarkan agar terus mengetuk pintu langitnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena Allah itu tidak mendengar apa yang kita minta, bukan karena Allah itu tidak mau memberikan sesuatu kepada kita, tapi sebenarnya Allah itu tahu kalau permintaan itu kemudian langsung diberikan kepada kita, potensi kemaksiatan di baliknya lebih besar daripada kebermanfaatan untuk diri kita. Jikalau doa kita langsung dikabulkan, bisa jadi bukan lagi doa-doa yang keluar dari lisan kita, justru umpatan-umpatan yang itu membuat Allah murka. Kan tidak heran ketika kita memiliki sesuatu, oh ini hasil jeripayah saya. Bagaimana kemudian banyak orang mengatakan saya itu dulu hidupnya susah sekali, tapi akibat kesungguhan saya, kalimat itu nggak sepele, tapi itu justru mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan, tidak ada satupun doa yang kemudian hilang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang itu berdoa pasti dapatnya 3, padahal mintanya 1, dan 3 ini tidak akan diberikan kepada kita semuanya. Salah satu di antaranya akan diberikan kepada kita. Apa yang pertama? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang mukmin berdoa kepada Allah, pasti doa itu akan dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan, opsi kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doanya itu diganti dengan cara orang yang meminta tersebut dijauhkan dari musibah. Kalau tidak pilihan terakhir, maka Allah akan memberikan doa itu nanti di akhirat. Maka bayangkan Pak Bu, ketika ada seorang hamba yang justru di akhir nanti itu datang kepada Allah membawa bergunung-gunung pahala. Bahkan orang tersebut tidak tahu itu pahala ibadah yang mana. Sampai orang tersebut berkata, ya Allah, dari mana semua ganjaranku ini? Maka dikatakan kepadanya, ini adalah seluruh kumpulan doa yang tidak dikabulkan di dunia.
Nah, kita tahu kayak gitu, mending mana Pak, dikabulkan sekarang atau dikumpulkan nanti di akhirat? Dua-duanya. Masya Allah. Begitu luar biasa kita. Dunia harus dapat, akhirat jangan sampai terlewat. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tahu seperti itu, maka kita akan berharap. Andai dulu doa pun itu dikabulkan satu saja, lainnya disimpan untuk nanti di akhirat. Biar enak akhiratnya. Jadi Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukuran cinta Allah kepada kita itu bukan seberapa banyak doa kita itu dikabulkan, seberapa banyak nikmat yang kita minta kemudian Allah berikan. Tapi kita lihat, bukan berarti Allah cinta kepada iblis sehingga Allah memberikan penangguhan agar dia hidup sampai nanti kita berakhir. Itu bukan bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ukuran cintanya Allah hanya sebesar itu, maka siapalah kita? Allah tidak pernah mencintai kita. Doa saja sudah arang-arang, tidak pernah dikabulkan. Berarti Allah tidak cinta dengan kita. Tidak seperti itu kita mengambil kesimpulan. Mungkin hari ini Allah belum memberikan kepada kita, tapi justru Allah pengen memberikan kepada kita di waktu yang spesial untuk kita. Kadang-kala kita itu pengen diberikan nikmat sesuai dengan keinginan kita, tapi kita lupa nikmat itu kalau diberikan sesuai dengan keinginan kita, yang terjadi adalah kita semakin jauh dari Allah, bukan semakin dekat kepada Allah. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian kita berhenti untuk berdoa, minta. Jangan malu. Semua itu pasti akan diberikan di waktu terbaik untuk kita, di waktu yang pas untuk kita. Karena setiap orang yang masih mau berdoa, yang masih mau mengadahkan tangannya ke langit, yang masih mau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu justru orang yang paling dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini kita akan melihat seberapa inginnya Allah dekat dengan kita, seberapa pengennya Allah ngobrol dengan kita, seberapa pengennya Allah meridhoi setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah bentuk rahmat Allah. Doa itu tidak serta-merta kemudian diberikan, dikabulkan. Kan kita sudah tahu bagaimana kisah-kisah yang dimana di balik itu adalah kisahnya orang-orang soleh. Maka hari ini kita melihat bagaimana iblis itu justru dikabulkan secara online oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan berarti Allah ridho terhadap perlakuannya iblis, justru Allah sedang memberikan nikmatnya sekarang, tinggal siksanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah tidak pernah menjauhkan kita dari rahmat-Nya. Semoga Allah tidak pernah melalaikan kita walaupun doa kita sudah dikabulkan. Dan semoga Allah selalu menjadikan kita hamba-hamba yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.